Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eksepien tablet. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah mengerti atau ada yang sudah tahu sebelumnya apa itu eksepien tablet. Eksepien adalah bahan tambahan atau bahan penolong, adalah materi yang terdapat di dalam obat. Namun, tidak memiliki khasiat seperti zat aktif. Eksepien juga meningkatkan kualitas fisika obat dengan mempengaruhi transport obat dalam tubuh, mencegah kerusakan sebelum sampai ke sasaran, meningkatkan biopabilitas, meningkatkan stabilitas, menjaga pH dan osmolaritas, menstabilkan emosi, mencegah disosiasi zat aktif, serta memperbaiki penampilan. Dan apa saja sih yang termasuk bahan eksepien itu? Yang pertama adalah pengisi. Bila dosis obat tidak cukup untuk membuat bulk pada obat yang berdosis cukup tinggi, bahan pengisi tidak diperlukan. Ada pula kriteria untuk pengisi. Yang pertama, tidak bersifat toksik. Yang kedua, tersedia dalam jumlah yang cukup. Yang ketiga, harga yang cukup murah. Yang keempat, inert. Yang kelima, stabil. Yang keenam, bebas dari mikroba. Jenis pengisi yang sering dipakai. Yang pertama ada avikal. Bentuk 102 memiliki keunggulan dibanding 101. Bersifat mengikat baik kering, disintegran, dan gelidan. Berfungsi sebagai self lubrikan untuk basis kecil. Dan untuk yang kedua yaitu kalsium sulfat dihidrat. Insoluble, non-hidroskopis, serbuk yang sedikit abrasif, semakin tinggi gradennya, semakin putih, dan harganya semakin murah. Untuk zat aktif, basanya netral. Untuk yang ketiga, ada kalsium fosfat di basic, yaitu sebagai pengisi dan pengikat gempa langsung, paling baik ditambahkan evikel. Sifat tablet akan rapuh, bersifat fragmentasi tinggi, dan partikel yang kurang baik. Bisa digunakan dengan garam dan basa organik, non-hidroskopik, netral, serbuk putih, sedikit abrasif. Pengikat yang disarankan pasta pati, PPP, metil selulosa. Yang keempat ada laktosa, incompatible dengan senyawa basa atau asam askorbat. Dalam granulasi basah, laktosa larut sebagian. Pengisi yang paling umum ada dua bentuk, ada hidrat dan anhidrat. Yang kelima, spray dried laktosa, yaitu untuk pengisi gempa langsung, sifat alir yang baik, sifat direct compression-nya kurang, jika kadar air kurang 3%. Kelemahan warnanya mudah gelap, gunakan lubrikan netral, kapasitasnya 20-25 terhadap zat aktif. Untuk yang keenam ada sukrosa, yaitu sebagai pengisi atau pengikat untuk GB yang mengandung 3% pati jagung, sebagai pemanis untuk tablet kunyah. Kelemahan sukrosa yaitu untuk tablet komposisi sukrosa besar, akan mengeras dan menyebabkan warna coklat. Yang ketujuh ada dextrosa, yaitu penggunaannya sangat terbatas dan digunakan dengan cara yang sama seperti sukrosa. Yang kedelapan ada mannitol, yaitu pengisi yang baik untuk tablet kunyah dan berbentuk serbuk kristal, berbau enak, kadar lembab granul yang dapat dari mannitol.
Dan yang kesembilan ada MDEX dan Klatu, yaitu bebas mengalir dan dapat dikempak langsung. Starch terhidrolisis mengandung 90-92 dektrosa dengan 3-5 maltosa. Dan absorben yaitu harus memiliki titik leleh yang tinggi, berfungsi untuk mencegah tablet basah. Contohnya ada Avical, Bolus alba, dan kaolin. Dan ada pula pengikat, yaitu untuk membentuk granular atau menaikkan kekompakan kohesi tablet. Dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama ada polimer alam dan ada polimer sintetik. Untuk polimer alam ada starch dan gum, sedangkan untuk polimer sintetik ada PPP, ada metilselulosa, ada etilselulosa, dan hidroxpropilselulosa. Bisa dengan cara basah atau kering. Penambahan plastizer dapat meningkatkan kekerasan, mengurangi efek yaitu menurunkan permeabilitas, jumlah pengikat 3 kg. Dan adapun cara mensuspensikan starch, yaitu suspensikan starch 1:2 atau 2:1 dalam air dingin. Tambahkan 2-4 kali air mendidih dengan pengadukan kontan sampai starch mengembang menjadi transparan, yang dapat diencerkan dengan air dingin sampai konsentrasi yang diinginkan. Dan ada pula gelatin. Gelatin ini sudah jarang digunakan dan digantikan dengan PPP, MC yang cenderung menghasilkan tablet yang keras dan memerlukan disintegran yang aktif. Dapat digunakan untuk senyawa yang sulit diikat. Kelemahannya itu rentan bakteri dan jamur atau butuh pengawet. Jika masih diperlukan pengikat yang lebih kuat, dapat digunakan larutan gelatin dalam air 2-10% yang dibuat dengan menghidrolasi gelatin dalam air dingin selama beberapa jam atau semalam kemudian. Dipanaskan sampai mendidih. Larutan gelatin harus dipertahankan hangat sampai saat digunakan karena akan menjadi gel pada pendinginan.
Ada pula PPP yang berfungsi untuk proses penggranulan. Tablet effervescentnya bisa dibuat menggunakan PPP dalam etanol anhidrat. Sedangkan untuk konsentrasinya 5% PPP. PPP baik untuk tablet kunyah, terutama untuk aluminium hidroksida. Sedangkan untuk kompatibelnya yaitu tablet effervescent yang mengandung campuran Na bikarbonat atau asam sitrat, yaitu menggunakan PPP dalam etanol anhidrat karena reaksi asam basa tidak muncul dalam medium anhidrat ini. Selanjutnya ada selulosa. Yang pertama ada metil selulosa, yaitu 1-5% larutan air tergantung grade viskositasnya, dan dapat digunakan untuk menggranulasi serbuk yang larut atau tidak larut. Sedangkan keuntungannya yaitu dapat dikompres segera dan tidak mengeras pada penyimpanan. Sedangkan untuk yang keduanya yaitu CMC-NA. Untuk konsentrasinya yaitu 5-15% dan dapat digunakan menggranulasi serbuk. Inkompatibelnya dengan Mg atau Ca dan granul A. Sedangkan untuk menghasilkannya itu menghasilkan granul yang lebih lunak daripada PPP. Yang ketiga ada etil selulosa, yaitu tidak larut dalam air dan dalam bentuk larutan alkohol. Sedangkan dapat digunakan untuk menggranulasi serbuk yang sukar digranulasi. Yang ketiganya yaitu dapat memperlambat disintegrasi di solusi bila digunakan Gb. Untuk polivinil alkohol yaitu larut air mirip akasia tapi tidak terlalu rentan dengan bakteri dan membentuk granul yang lebih lunak dari akasianya. Sebagian pengikat anhidrat di mana air dan alkohol tidak dapat digunakan. Untuk PEG-nya yaitu 6000 merupakan padatan putih hingga kuning terang yang meleleh pada 70-700 Celcius. Sedangkan untuk mengerasnya yaitu pada 56-630 Celcius. Untuk yang terakhir ada NHPC, yaitu merupakan pengikat atau kemampuan menyerapnya tanpa terjadi fraktur. Dan derajat aliran plastik tinggi yaitu friabilitasnya yang baik atau kurang 1%, memudahkan proses pencetakan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Atau larutan dalam air dan pelarut organik alkohol, propil glikol, metilen klorid atau aseton dan kloropom. Jika digunakan sebagai pelarut pada granulasi basa, NHPC dilarutkan dalam air atau alkohol. Untuk caranya, yang pertama, melarutkan dalam air, NHPC ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam air sambil diaduk kuat. 20-30% air dipanaskan sampai 600 Celcius dan NHPC ditambahkan perlahan-lahan sambil diaduk. Setelah itu ditambahkan sisa air. Dengan cara ini pelarutan lebih cepat. Yang kedua yaitu melarutkan dalam pelarut organik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.